Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sudah berapa hari kita menjalankan salah satu kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan puasa Ramadan pada bulan yang suci ini. Pemirsa yang berbahagia, sebenarnya kutipan dari ayat Al-Baqarah ayat 183 tadi itu menceritakan bahwa apabila kita dengan tulus ikhlas menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, insya Allah nanti ganjarannya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya apa sih yang dimaksud bertakwa? Kalau kita lihat secara terminologi, takwa itu ada beberapa abbreviation. Yang pertama ada yang kita sebut dengan ca. Ca itu artinya adalah tawakal. Tawakal Allah itu artinya adalah berserah diri. Intinya bahwa kita sebagai manusia, bahkan bukan hanya manusia tetapi juga seluruh alam maya pada ini, semuanya itu adalah ada karena adanya Allah. Tanpa ada Allah tidak akan ada manusia. Manusia diciptakan Allah mulai dari seperti yang disampaikan oleh dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, bahwa manusia pertama kali diciptakan dari tanah, dari sebuah nutfah. Dari nutfah kemudian berkembang lagi menjadi alaqah, atau kita sebut dengan segumpal daging. Segumpal daging kemudian nanti akan berkembang lagi menjadi mudghah, atau yang kita sebut dengan segumpal daging, dari segumpal darah ke segumpal daging, dan nantinya akan menjadi izomah, atau yang kita sebut dengan tulang-tulang rangka kita. Setelah kita terbantu dengan rangka yang sempurna, rangka-rangka itu, barulah Allah seperti mengatakan, aku tiupkan ruhku kepadamu. Jadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini tidak ada tanpa Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal zat wal batinu. Allah lah yang awal, tidak ada lagi awal sebelum adanya Allah. Allah lah yang adalah akhir, tidak ada akhir. Semua ini akan hilang lenyap, tapi Allah tidak akan pernah lenyap. Allah yang zahir, alam baya pada ini tidak ada. Ini ibaratnya seperti ini, sebagai bayangan. Kalau kita contoh ya, kita contohkan adalah umpamanya kolong meja. Ada nggak kolong meja itu sebetulnya? Kolong meja itu akan hilang kalau umpamanya mejanya hilang. Nah itulah ibaratnya kita. Kita itu ada karena ada Allah. Oleh karena itu maka kita harus intinya berserah diri, menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban, seluruh perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sah untuk menjadi seorang bertakwa, maka kita harus bertawakal. Yang kedua, unsur yang kedua yang saya sebut sebagai wow, ya, atau sebagai kaf, atau kita kenal sebagai qanaah. Qanaah itu artinya adalah apa? Artinya adalah kita berupaya untuk selalu mencari yang terbaik. Kalau ada hal-hal yang kita meragukan, kalau ada hal-hal yang kita istilahnya itu adalah syubhat, kita berupaya untuk meninggalkannya. Kita cari yang terbaik, kita berikan yang terbaik untuk pencipta kita. Kita berikan yang terbaik kepada dunia ini. Kita berikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita berikan yang terbaik untuk Perbanas. Kita yang berikan terbaik untuk keluarga kita, untuk ibu kita, untuk ayah kita. Yang saya sebut sebagai qanaah. Yang ketiga adalah yang disebut dengan wow, atau yang saya sebut sebagai waro. Waro itu artinya adalah enough is enough, cukuplah.
Kalau Allah sudah memberikan kepada kita satu mobil, udah cukup lah, jangan pengen punya 2 mobil. Kalau Allah sudah memberikan kepada kalian mahasiswaku satu orang pacar, janganlah mau selingkuh cari 2, 3, 4. Ya kan? Itu yang namanya orang yang bertawakal, orang yang bertakwa, orang yang selalu waro. Nah, untuk mencapai itu semua, anak-anakku, mahasiswaku, hadirin hadirat segala macam, semuanya, maka ada satu jalan untuk mencapai bertakwa tersebut. Jalannya adalah dengan mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita akan bisa mencapai Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, yang bulat utuh, yang tidak ada benjol-benjolnya, tidak ada bengkok-bengkok. Apa itu? Artinya kita harus memahami, harus mengimplementasikan, harus menerapkan Islam yang komplit. Ada 4 hal yang harus kita pahami. Ada 4 hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kita beragama, dalam kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah syariat, fikih. Fikih atau syariat itu adalah aturan. Kenapa kita harus diatur? Karena secara keimanan saya mengatakan bahwa kita ini begitu turun ke bumi itu mengalami yang disebut dengan information asymmetry. Seseorang yang mengalami information asymmetry dia akan mengalami 2 hal. Yang pertama, adverse selection problem, atau yang saya sebut sebagai orang yang salah mengambil keputusan. Ada mahasiswa, kalau salah memilih pacar, seumur hidup hidupnya akan sengsara, KDRT segala macam. Jangan sampai kita mengalami information asymmetry. Akan terjadi yang disebut dengan adverse selection problem. Yang kedua, kalau dia mengalami information asymmetry, dia akan mengalami yang saya sebut sebagai moral hazard. Jadi tipu-tipu. Banyak kan mahasiswi ditipu-tipu oleh pacarnya. Nah, oleh karena itulah maka kita punya tuntunan. Tuntunan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pegang teguh itu, kata Nabi. Pegang teguh itu. Artinya untuk memegangnya apa? Tidak cukup Anda umpamanya hanya khatam 30 juz, nggak cukup. Ya kan? Kalau hanya itu kita hanya syariat. Syariat itu cenderung untuk kita terkena penyakit kulit. Apa itu penyakit kulit? Penyakit kulit bukan korengan, bukan kuates, kurap segala macam. Penyakit kulit itu artinya dia hanya ingin yang kulit-kulitnya saja. Dia hanya tahu yang kulit-kulitnya saja. Dia tidak tahu isi makna dari segala macam. Nah, Al-Quran juga demikian. Tidak cukup kita hanya khatam 30 juz, tapi kita harus paham apa intisari dari Al-Quran. Itu yang pertama. Untuk berikutnya kita masuk kepada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.